Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai kalkulator internet yang sudah saya buat di website saya di haryadi.org. Ini bisa diperhatikan ya, Anda ketik aja haryadi.org. Atau kalau lupa ya, Anda harmony and gradation Anda ketik aja di Google ya, Mbah Google, maka Anda temukan alamat ini haryadi.org. Kemudian Anda klik, ya kalau ini saya pakai gadget, saya pakai handphone, ini di kanan atas ada garis 3, Anda tekan klik ya. Kemudian di sini Anda pilih ya, yang nomor 2 ini ada harmony and gradation dalam kurung Haryadi Index kalkulator. Anda klik di sini. Nah, kemudian di sini saya akan sudah buat ya, bukan akan saya jelaskan. Ini saya ada kalkulator sebanyak 22. Ada link-link kalkulator ya. Ini ada measuring effort for the value of the father, multiple Pythagorean, link and match between employment and education, link and match. Jadi ada banyak ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, saya akan bikin contohnya ya. Akan saya bikin contoh-contoh bagaimana menggunakannya. Mungkin dalam kesempatan yang pertama ini saya akan jelaskan bagaimana mengukur level kompetisi di industri ya, nomor 5 ini ya. Jadi ini kita klik. Nah, ini kita klik. Nah, ini adalah mengukur kalkulasi competition level calculation in the industry ya. Jadi ini caranya gampang sekali ya. Anda lihat di sini the number of provider factor. Ini bahasa Inggris, tapi sekarang saya di website saya sertakan di sini ada pilih bahasa ya. Anda bisa pilih bahasa di sini Indonesia gitu. Makanya akan ditampilkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi Anda bisa, nah ini bahasa Indonesia. Jadi jumlah penyedia atau pabriknya Anda isi. Misalkan dalam suatu pabrik, dalam suatu industri ya. Apa ya, misalkan telekomunikasi seluler yang misalkan aja yang 4G. Nah, saya nggak tahu, ini bukan data beneran, saya nggak ngasih contoh, jangan disebutlah seluler industrinya apa ya. Silakan Anda ingin mengamati tingkat kompetisinya, maka di sini Anda tuliskan industri yang terlibat berapa. Misalnya terlibat ada 5 industri ya, ketik 5 go ya di sini. Nah, kemudian di sini akan terlihat ada, saya sudah siapkan begitu Anda ketik berapapun angkanya di sini, jumlah penyedia atau pabriknya. Maka Anda tuliskan marketnya, nggak usah market share ya, nggak usah dihitung share-nya, persennya. Tapi kalau udah dihitung dalam bentuk persennya bisa aja gitu. Tapi seandainya Anda tidak sempat menghitung, Anda tuliskan aja di sini. Di industri ini misalkan ada di sini ada market share-nya, misalkan di sini penyedia 1 mungkin dalam triliun misalkan, ada dia punya 1 triliun gitu ya. Kemudian industri 2 misalkan ini dia memiliki Anda misalkan 0,5 triliun ya. Misal aja ya, ini angka sembarang ini ya. Tergantung yang Anda punya data yang Anda amati. Kemudian misalkan penyedia 3 itu 0,4 ya. Belum, maaf ya, saya ketik 0,4 ya. Tapi ini pakai titik ya, karena ini program Java-nya saya pakai dalam notasi bahasa Inggris. Jadi kalau koma itu artinya di sini titik ya, jangan pakai koma ya. 0,4 itu ketiknya 0,4 ya. Kemudian pasar penyedia 4 misalkan aja ada 0,15 triliun ya. Kemudian pasar penyedia 5 misalkan 0,1 maaf ini salah, 0,1 ya. Nah, ini. Kemudian Anda ketik di sini menghitung ya. Menghitung, maaf ini. Nah, ini Anda ketik hitung. Tunggu sebentar. Ini ada kesalahan atau ini salah ya, maaf. Nah, ini kalau tidak keluar berarti ini salah ya. Yang diketiknya tadi salah, saya salah ngetik. Ada angka yang salah ya, jadi nggak keluar. Nah, ini keluar ya. Maka di sini akan keluar hasil perhitungan ya. Ini jumlah penyedia atau pabrik adalah 5 ya. Kemudian indeks persaingan sempurna 0,23. Jadi angka indeks saya ini
untuk kompetisi di industri beda dengan Heavinder-Hirschman Index ya. Kalau Heavinder Index, Heavinder-Hirschman Index itu angka yang terbaiknya itu yang minimum ya, minimum. Tapi kalau di sini angka terbaiknya itu yang maksimum ya. Saya tidak menghitung ketimpangannya, ketidak sempurnaan, tapi saya menghitung kesempurnaan. Jadi di sini dalam kondisi ini indeks persaingan sempurnanya hanya 0,23 atau 23% ya. Kemudian Anda bisa menguji industri yang lain ya. Ini kan memang agak timpang ya. Industri lain misalkan ada suatu industri lain ya, di mana ininya ada 4 ya, katakan aja Go. Ini akan tersedia ada 4 ini isian kolom ya. Misalkan di sini Anda sudah hitung dalam persen misalkan ya. Anda dalam persen, maka masukkan di situ pasar penyedia 1 misalkan memiliki pasarnya itu adalah 30 misalkan 30%. Ya, 30%. Persennya nggak usah diisikan di sini ya. Kemudian yang kedua misalkan adalah 25% ya. Tapi sekali lagi jangan diisi persennya. Anda mau isi 0,3 juga boleh, 0,25 juga boleh. Nah, kalau udah dihitung persen market share namanya ya. Tapi sebenarnya saya sarankan saya nggak usah dihitung ya. Takutnya salah nanti Anda masukkannya. Kalau market share, kalau langsung share itu lebih mudah ya. Dan pasar penyedia ketiga misalkan adalah 0, berapa ya? 25 juga ya. Maaf ini salah lagi ya. Nanti kalau ada salah itu kita nggak bisa hasilkan keluarannya. Kalau ada 5, nah ini adalah 0, yang keempat adalah 0,2 ya. 0,2. Nah ini jangan sampai salah, ini market share. Totalnya, maaf ini tadi dalam persen. Nah, saya udah salah ya. Jadi ini adalah isiannya 25 kalau persennya. 25% dan ini adalah 20%. Jadi ini kalau ngisinya market share, ini malah justru kita harus hati-hati. Jumlahnya ini harus 100. Ya, jumlahnya harus 100. Kalau enggak 100 nanti angkanya bisa beda hasilnya. 30 tambah 25, 55 tambah 25, 80 tambah 2, 100 ya, tambah 20. Berarti udah benar ya, masukannya baru kita menghitung. Nah, ini dihasilkan. Bentar, ini ada kesalahan. Ada yang salah enggak ini? 30, 25, 25, 20. Ini sebentar. Nah, ini ya udah dihasilkan. Nah, jumlah penyediaannya ada 4, indeks persaingan sempurna 0,91. Jadi, dengan kondisi seperti ini, market share-nya itu 30%, 25%, 5%, 20%, maka di sini tingkat ini adalah 91% sempurna. Nah, soal Anda akan menganggap ini sebagai adil ya, sebagai kompetitif atau tidak, mudah ya Anda tampilkan angka ini. Jadi kalau Anda biasa dengan punya anak sekolah atau Anda dulu pernah kuliah atau sekolah kan bisa tahu ya, angka berapakah sih yang dianggap sebagai baik gitu. Ini kan untuk mengklasifikasikan industri itu dalam kondisi kompetisinya sangat baik, sedang ya. Nah, terserah ini kalau Anda mau 90% baru sangat baik, kemudian 75 dianggap baik, misalkan 60 dianggap sedang ya. Nah, ini bisa kita pakai angka itu ya, terserah, ini indeksnya bisa diaturkan. Jadi ini adalah dengan menggunakan ini Anda akan lebih mudah ya menilai suatu industri di negara Anda itu dengan lebih mudah ya. Beda dengan Heavinder-Hirschman Index ya. Kalau Heavinder-Hirschman Index ini kan dia bisa beda ininya ya. Jadi hasilnya itu yang jelas dia melihat ke ketimpangannya, ke konsentrasi ya. Kalau makin kecil angkanya makin baik, tapi dia beda-beda angkanya. Anda yang udah biasa dengan menggunakan Heavinder-Hirschman Index kan tahu itu ya. Tadi kan saya coba dengan 5 penyedia dan 4 penyedia itu sama ya. Nilai maksimumnya 1 ya, yang terbaik. Tapi kalau pakai Heavinder-Hirschman itu beda ya, Anda yang udah pernah coba. Itu kalau pakai jumlah yang tadi contoh pertama kan penyedianya ada pabriknya ada 5 kan. Itu dia nanti nilai kalau ini sama semua, marketnya itu sama semua, di sini akan dikeluarkan angkanya adalah 1/5 indeksnya itu. Tapi kalau ini perusahaannya yang terlibat hanya 4, dia di sini kalau Heavinder-Hirschman Index dia akan ketemunya 0,25. Jadi tadi yang kalau 5 0,2, kalau 5 0,25. Jadi beda-beda. Jadi untuk itu Anda akan menjadi sulit ya. Industri kan yang Anda nilai bukan hanya 1 tapi banyak ya. Jadi dengan demikian Anda akan jauh lebih mudah dan lebih merasa pasti dengan menggunakan
ini ya, yang saya sebut Haryadi Index, atau disebut ada nama sekarang adalah harmoni dalam gradasi ya. Formula untuk segalanya ini jadi sudah saya Inggriskan, saya Indonesiakan. Jadi di sini sekali lagi ini Google Translate ya, saya katakan ini pinter banget ya. Tadi kan Anda bisa bahasa Indonesia, tapi kalau Anda ngertinya bahasa Arab ya Anda bisa ketik bahasa Arab. Atau Anda mau bahasa Jawa, di sini sekarang udah bagus ya. Ininya apa namanya? Bahasa apapun. Ya, aslinya saya tuliskan bahasa Inggris karena memang pembaca website saya itu kebanyakan dosen-dosen ya, peneliti-peneliti yang mereka biasa baca jurnal-jurnal bahasa Inggris. Jadi saya tuliskan bahasa Inggris. Tapi kalau Anda tidak senang dengan bahasa Inggris, Anda bisa rubah mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apapun. Baiklah. Jadi saya kira penjelasan saya udah cukup di sini ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya.